Halo teman-teman semua, selamat datang di layanan informasi bimbingan dan konseling bidang layanan dasar dan pribadi. Perkenalkan, saya Skolastika Apsari dari mahasiswa program studi bimbingan dan konseling angkatan 2019 Fakultas Pendidikan dan Bahasa Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Topik kita kali ini yaitu true forgiveness is when you can say thank you for that experience. Selanjutnya yaitu tujuan layanan informasi. Tujuannya terdapat tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu meningkatkan kesejahteraan kehidupan, harga diri, dan kepercayaan diri yang baik serta dapat menentukan perilaku memaafkan diri sendiri dan orang lain. Tujuan khususnya yang pertama, aspek kognitif, mengarahkan pemikiran yang sehat dan positif dalam melepaskan emosi yang negatif terhadap konflik masa lalu dan sekarang. Yang kedua, aspek afeksi, mengubah perasaan dan emosi yang negatif ke arah positif dengan memaafkan perbuatan yang dilakukan pada diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, aspek psikomotorik, mengubah perilaku menyalahkan diri sendiri dan orang lain dengan menentukan perilaku yang mengembangkan ke arah yang sehat dan positif. Maka teman-teman sering meminta maaf kepada orang lain ketika menghadapi suatu permasalahan. Apakah teman-teman sering memaafkan diri sendiri dan orang lain ketika menghadapi suatu permasalahan? Nah, teman-teman, forgiveness memiliki arti terminologis dengan dua hal, yaitu meminta maaf dan memaafkan. Memaafkan merupakan seperangkat motivasi untuk mengubah seseorang untuk tidak membalas dendam dan merendahkan dorongan untuk memelihara kebencian terhadap pihak yang menyakiti, serta meningkatkan dorongan untuk konsilasi hubungan dengan pihak yang menyakiti. Maafkan sebagai sikap untuk mengatasi hal-hal yang negatif dan penghakiman terhadap orang yang bersalah dengan tidak menyangka rasa sakit itu sendiri, tetapi dengan rasa kasihan, iba, dan cinta kepada pihak yang menyakiti. Forgiveness secara langsung mempengaruhi ketahanan dan kesehatan fisik dengan mengurangi tingkat permusuhan, meningkatkan sistem kekebalan pada sel dan neuroendokrin, membebaskan antibodi, dan mempengaruhi proses dalam sistem saraf pusat, memfasilitasi penyembuhan, memperbaiki diri, dan memperbaiki hubungan interpersonal dengan berbagai situasi permasalahan. Orang yang memaafkan pelanggaran akan mengalami penurunan dalam hal mengingat-ingat peristiwa pahit. Forgiveness juga digunakan sebagai suatu cara untuk menerima dan membebaskan emosi negatif seperti marah, depresi, rasa bersalah akibat ketidakadilan. Orang yang memaafkan mereka lebih bahagia, kurang khawatir, dan lebih positif daripada orang yang tidak memaafkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa forgiveness atau memaafkan adalah menghapus atau menghilangkan luka di hati orang yang melakukan kesalahan, menghilangkan pikiran negatif dan perasaan tidak nyaman, serta kesediaan untuk menghilangkan keliruan masa lalu yang menyakitkan. Manfaat forgiveness yang lain yaitu memiliki dampak positif untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan, seperti kesejahteraan hidup, serta memiliki harga diri dan kepercayaan diri yang baik. Baik teman-teman, forgiveness itu dapat dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu yang pertama, motivasi menghindari, merupakan penurunan motivasi psikologis dengan orang lain atau pelaku. Kita sebagai korban akan membuang keinginan untuk menjaga jarak dengan orang yang telah menyakiti kita. Jadi, korban atau kita tidak menghindar ataupun menjauhi si pelaku atau orang lain.
kita akan tetap berusaha menjaga hubungan yang dekat. Nah, yang kedua, motivasi membalas dendam merupakan penurunan motivasi untuk membalas dendam atau melihat bahaya datang kepada pelanggar. Artinya, kita sebagai korban akan membuang keinginan untuk membalas dendam perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku atau orang lain. Kita sebagai korban akan berusaha meminimalisir rasa marah untuk membalas dendam kepada pelaku atau orang lain. Selanjutnya, yang ketiga, motivasi melakukan niat baik merupakan peningkatan motivasi untuk berbuat baik atau kebijakan dengan pelaku. Walaupun subjek merasa menjadi korban, akan tetapi subjek tetap ingin berbuat kebijakan kepada pelaku. Jadi, subjek atau korban dalam situasi ini akan tetap menjaga hubungan agar tetap baik dengan pelaku atau orang lain. Nah, teman-teman, kita bakal masuk ke faktor yang mempengaruhi forgiveness. Nah, yang pertama itu terdapat faktor empati dan perspektif thinking, yaitu kemampuan seseorang menggunakan perspektif orang lain dan mencoba mengerti mengapa seorang melakukan hal tersebut. Yang kedua, atribusi terhadap pelaku dan kesalahannya. Ini merupakan salah satu faktor lain yang mempengaruhi forgiveness adalah penilaian individu yang disakiti terhadap pelaku dan kesalahannya. Yang ketiga, tingkat keluhan. Tingkat keluhan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi forgiveness. Jika seseorang merasa bahwa sakit hati yang mereka rasakan sangatlah dalam, maka forgiveness sulit terwujud. Yang keempat, karakteristik kepribadian. Ciri kepribadian tertentu menjadi salah satu faktor forgiveness, yaitu kepribadian ekstroversi, kepribadian yang menggambarkan beberapa karakter seperti bersifat sosial, keterbukaan, ekspresif, dan asertif. Yang kelima, kualitas hubungan. Kualitas hubungan dengan pelaku menjadi merupakan faktor yang mempengaruhi forgiveness. Terdapat setidaknya 4 alasan mengapa kualitas hubungan berpengaruh terhadap pelaku memaafkan interpersonal, yaitu pertama, mempunyai motivasi yang tinggi untuk menjaga hubungan. Kedua, adanya orientasi jangka panjang untuk menjalin relasi. Ketiga, terdapat kepentingan satu sama lain yang menyatu seperti hubungan suami istri atau pacaran memiliki kepentingan yang sama, yaitu kepentingan menjalin hubungan cinta atau kepentingan anak. Keempat, hubungan mempunyai orientasi kolektivitas yang menginginkan pihak-pihak terlibat untuk berperilaku yang menguntungkan mereka. Baik teman-teman, kita masuk ke proses forgiveness. Pemberian maaf yang ada dalam diri seseorang terjadi memulai serangkaian proses. Terdapat 4 fase untuk pemberian maaf. Yang pertama itu ada fase pengungkapan, yaitu ketika seseorang merasa sakit hati dan dendam. Yang kedua, fase keputusan, yaitu orang tersebut mulai berpikir rasional dan memikirkan kemungkinan untuk memaafkan. Pada fase ini, orang belum dapat memberikan maaf sepenuhnya. Yang ketiga, fase tindakan, yaitu adanya tingkat pemikiran baru untuk secara aktif memberikan maaf kepada orang yang telah melukai hati. Dan fase yang keempat, fase pengalaman, yaitu internalisasi kebermaknaan dari proses memaafkan. Ia akan memberi maaf bagi dirinya sendiri, lingkungan, dan semua orang. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke penerapan forgiveness dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu teman-teman boleh menerapkan meditasi cinta kasih. Nah, meditasi cinta kasih itu merupakan
meditasi yang telah dikembangkan oleh peneliti dengan beberapa langkah penerapannya. Yang pertama itu teman-teman boleh nih tutup mata, terus fokus pada proses pernapasan selama 3 menit. Yang kedua, arahkan perhatian teman-teman ke kening. Terus yang ketiga, kemudian berterima kasih dengan mengarahkan tangan ke atas kepala teman-teman dan ungkapkan alasan teman-teman dalam berterima kasih karena telah berjasa kepada diri teman-teman. Nah, terus yang keempat, meminta maaf atas tindakan-tindakan yang pernah teman-teman lakukan kepada diri teman-teman, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, yang kelima ini teman-teman boleh berdoa nih menurut agama teman-teman masing-masing untuk mendapat kebaikan, kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, cinta, dan berkelimpahan. Nah, yang keenam ini teman-teman boleh mohon dukungan atas diri teman-teman terhadap apa yang teman-teman inginkan. Nah, itu penerapan untuk meditasi cinta kasih. Nah, penerapan forgiveness yang kedua itu merasa emosi negatif, mengalirkan dan membuangnya. Nah, ini bisa dibilang terapi juga teman-teman. Jadi ini terapi yang kedua dilakukan untuk membuang emosi yang negatif pada diri teman-teman. Adapun instruksinya pada terapi ini adalah yang pertama tuh pikirkan sebuah peristiwa masa lalu yang membuat teman-teman tidak nyaman. Jadi teman-teman boleh nih memikirkan masa lalu teman-teman yang tidak nyaman. Nah, terus yang kedua itu teman-teman munculkan peristiwa dalam seluruh penginderaan. Jadi teman-teman munculkan bagaimana teman-teman mendengar, melihat sesuatu masalah-masa lalu yang mungkin tidak nyaman. Nah, yang ketiga, fokuskan pada aliran rasa yang tiba-tiba muncul atas peristiwa masa lalu. Selanjutnya teman-teman bisa kendali asal munculnya rasa itu dan bagaimana rasanya. Nah, teman-teman bisa kenali nih rasa munculnya rasa misalnya teman-teman lagi cemas atau rasa sedih ataupun ada rasa kecewa dalam suatu peristiwa itu. Nah, yang keempat itu teman-teman berani untuk mengenali rasa tersebut dan katakan, saya ingin mengenali perasaan ini. Kapanpun perasaan ini muncul, saya segera menyadari perasaan ini. Nah, yang kelima, teman-teman boleh beranilah untuk mengendalikan perasaan tersebut saat rasa tersebut muncul secara perlahan hingga pada puncaknya. Nah, terus rasakan bahwa teman-teman mampu munculkan sekaligus menghilangkan rasa tersebut. Terus yang keenam, saat Anda merasakan emosi, maka perasaan tersebut jangan ditahan. Jadi di sini teman-teman tidak boleh tahan perasaan itu, misalnya perasaan sedih, kecewa itu jangan pernah ditahan. Terus lakukan upaya mengubah perasaan tersebut dengan mengalirkan, dengan membesarkan atau mengecilkan rasa. Terus yang ketujuh itu teman-teman selalu berlatih menggunakan terapi ini agar dapat merasakan emosi negatif yang muncul. Nah, ini merupakan penerapan terapi yang bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu teman-teman boleh nih di rumah bisa menerapin terapi untuk forgiveness ini. Oke, mungkin itu teman-teman. Selanjutnya, sekian layanan informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.